Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Oke, sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks persuasi. Oke, ngomongin tentang teks persuasi nih. Kita akan mengetahui apa sih teks persuasi itu gitu. Dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Terus ciri-cirinya apa sih gitu kan. Dan apa yang membedakan teks persuasi ini dengan jenis-jenis teks yang lain. Nah, kita mulai aja dari contoh ya di sini LOA berikan contoh yaitu contoh chat yang LOA contohkan di sini ya. Kita bedah dulu nih ya. Jadi di sini ada contoh percakapan antara si Fafa dan Nita. Mereka ini teman sekolah nih ya. Si Nita mau ngajak si Fafa untuk makan miso pulang sekolah. Tapi sebenarnya si Fafa tuh males kayaknya gitu. Oke, kita baca dulu chat dari si Nita dan si Fafa. Gini kan, chatnya isinya gini. Fa, iya ta? Pulang sekolah besok kita makan miso dekat sekolah yuk. Males ah, ada promo loh. Seriusan, promo apa? Beli satu mangkok gratis satu. Kan pas tuh kalau kita berdua. Buat 100 pembeli pertama aja loh. Yuk ah, gitu kan. Terus si Nita balas oke gitu. Oke, jadi dari percakapan ini ya, dari percakapan si Nita dan si Fafa ini kan si Nita itu kekeh gitu kan, bilang sama si Fafa biar si Fafa itu tertarik gitu. Nah, ke si Nita itu bilang ke si Fafa, sebenarnya kan tadi kan si Fafa kan males gitu kan. Nah, jadi kayak nggak mau gitu. Terus si Nita itu bilang kalau ada promo gitu ya kan, ada promo gitu. Terus si Fafa bilang, "Seriusan, promo apa?" Gitu kan. Nah, dari sini si Fafa ada sedikit ketertarikan ya. Nah, kemudian si Nita itu bilang kalau beli satu mangkok gratis satu. Nah, kan pas tuh kalau kita berdua gitu kan. Nah, terus buat 100 pembeli pertama aja loh. Nah, ini kan si Nita ini kan menegaskan bahwasanya ada promo dan kemudian nanti kalau kita beli satu gratis satu, kemudian nanti pas kalau kita berdua ke sana gitu kan. Nah, jadi apa sih yang terjadi di sini? Yang terjadi itu adalah si Nita berusaha membujuk si Fafa ya. Jadi si Nita ini berusaha membujuk si Fafa ya. Untuk apa? Untuk membeli apa tadi? Iya, membeli miso ya, ngajakin makan bareng pulang sekolah ya, ngajakin makan miso bareng gitu. Tujuannya apa? Tujuan dari teks persuasi ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk apa sih? Untuk membujuk, iya membujuk, kemudian mengajak gitu kan, ada ajakan. Nah, dari situ teks persuasi ini ya, ini adalah teks yang bertujuan untuk apa? Untuk mempengaruhi agar pembaca mempercayai dan melakukan hal yang dituliskan gitu ya. Jadi ada bujukan ya, ada bujukan. Kemudian agar si pembaca tadi ya, ada bujukan agar si pembaca tidak cuma percaya tapi juga melakukan ya. Jadi selain tadi membujuk, kemudian si pembaca itu mempercayai, kemudian melakukan hal yang diinginkan oleh si penulisnya ya, apa yang dituliskan di situ. Oke. Nah, beda banget nih sama teks eksposisi ya. Kalau teks eksposisi itu yang gimana sih kalau teks eksposisi? Nah, kalau teks eksposisi itu cuma membuat si pembaca percaya doang gitu. Misal kalau teks eksposisi itu gini, Nita akan bilang, ada promo. Ya, jadi si Nita itu akan bilang, ada promo gitu kan. Terus dia nggak akan bilang apa yuk gitu kan. Dia nggak akan bilang yuk gitu. Nah, dari sini ketika ada kata yuk berarti ada ajakan gitu. Ketika ada kata yuk berarti ada ajakan gitu. Ada bujukan agar si pembaca itu melakukan apa yang diinginkan oleh si penulis. Makanya itu yang membedakan dengan teks eksposisi ya. Jadi jelas ya kalau teks eksposisi itu apa tadi? Iya. Kalau teks eksposisi itu cuma membuat si pembaca percaya doang gitu. Nah, di mana nih kita melihat teks persuasi? Ya, pasti udah jelas dong kalau kita melihat banyak
teks persuasi itu biasanya di iklan-iklan ya kan. Misalnya di sekitar kita ya, di sekitar kita tuh di mana berarti? Di tiang listrik gitu kan, di tiang listrik itu biasanya ada iklan sedot WC gitu ya. Terus ada kayak misal di billboard ada tulisan-tulisan ya kan. Dan juga mungkin ada di ranah di sekitar kita, misalnya di TV ya. Di TV itu ada iklan TV, bahkan misalnya kita dapat SMS gitu kan, dapat SMS iklan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari teks persuasi yang bisa kita lihat gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi, maka kita ke mana nih? Ke tanda atau ciri-ciri dulu. Ke ciri-ciri pertama dari teks persuasi. Itu apa sih? Cirinya yang pertama. Oke, jadi ciri pertama dari teks persuasi itu gitu kan, itu adanya bujukan ya, adanya bujukan, kemudian adanya pengaruh dan adanya himbauan gitu kan. Jadi ciri yang pertama itu ada bujukan, pengaruh dan himbauan. Contohnya di sedot WC ini nih ya. Di sedot WC ini dia bilang di sini ada proses cepat gitu ya, proses cepat gitu. Terus bisa malam hari gitu, bisa malam hari di mana nih ya? Ini ya, bisa malam hari gitu. Terus itu termasuk bujukan gitu atau ini kalau di TV ada buy now ya. Buy now. Nah, ini dia. Nah, beli sekarang gitu. Atau yang di billboard ya, itu ada pesan ini ya, pesan saja gitu. Pesan saja misal langsung sampai gitu. Pesan saja langsung sampai gitu. Misalnya ya. Jadi sekali lagi dari teks persuasi ini bisa kita jumpai di ranah sekitar kita ya. Tadi ada di misalnya tiang listrik, yaitu ada iklan sedot WC, kemudian di billboard, kemudian ada di iklan TV gitu kan. Nah, selanjutnya kita ke mana nih? Kita ke ciri yang kedua ya. Kalau ciri yang pertama tadi itu ada apa tadi? Ada bujukan gitu kan, agar kita itu tertarik gitu, tertarik melakukan apa yang diiklankan gitu. Oke, ciri keduanya adalah kita bisa melihat dari sini nih ya, dari SMS ini nih, dari iklan SMS ini. Ada fakta-fakta yang dituliskan ya. Jadi ciri yang kedua itu ada fakta-fakta yang dituliskan. Contohnya iklan SMS ini sekali lagi. Nah, itu kan ada nih, oh harganya cuma 19.045 gitu, mana nih? Ini ya, harganya 19.545 gitu maksudnya ya. Nah, ini kan fakta tuh ya. Kemudian gratis teh pucuk gitu kan, gratis teh gitu. Gratis teh pucuk ya. Kemudian ada lagi nih, kalau mau bisa tuker SMS ini ya ke mana nih? Nah, ini ke FCF gitu kan, SPBU Panam gitu kan. Nah, ini kan contoh dari teks persuasi ya, teks persuasi yang berisi fakta gitu, yang berisi fakta-fakta yaitu tentang harganya yang 19.000, kemudian ada gratis teh pucuk, kemudian bisa tuker SMS ini ya. Kemudian nanti setelah teman-teman membaca, kemudian banyak sekali promo yang ada di dalam iklannya, teman-teman akan melakukan gitu kan, akan melakukan. Nah, melakukan apa? Melakukan hal yang dituliskan oleh iklan ini gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari ciri teks persuasi yang kedua gitu kan, yaitu adanya fakta-fakta gitu. Oke, jadi sekali lagi yang ciri yang kedua ini adalah adanya fakta-fakta yang dituliskan agar apa? Agar kita semakin terpengaruh dan terbujuk. Oke, misal ada teks persuasi nih, contohnya misalnya ya. Misalnya, nah ini nih, ada contoh teks persuasi seperti ini nih. Kita lihat bujukannya yang mana nih? Coba teman-teman pause dulu, teman-teman baca dulu, kira-kira bujukannya itu ada di mana sih di teks ini? Oke, udah ketemu? Iya. Jika belum, silahkan teman-teman baca dulu, teman-teman pause dulu video ini, kemudian teman-teman nanti bisa play lagi jika sudah ketemu ya. Bujukannya yang mana? Iya, bujukannya itu adalah yang ini nih ya, yang mulai saat ini ya, ini kan bujukan. Mulai saat ini Anda harus mengurangi kebiasaan mengonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih gitu kan. Oke, kita beri tanda dulu ya.
Jadi, mulai saat ini Anda harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi mie instan yang dibarengi dengan nasi putih gitu. Nah, ini kan ajakan gitu kan, bujukan gitu. Nah, terus gimana nih? Setelah teman-teman mengetahui, oh yang bagian bujukan itu yang ini nih gitu. Kemudian faktanya ada di mana? Gitu kan. Faktanya ada di mana? Faktanya gini, oh kamu itu bisa membuat obesitas gitu ya. Misalnya nih, ini ya, karena itu bisa membuat obesitas gitu. Kalau udah obesitas, ini ya, membuat obesitas. Sekali lagi, faktanya ada di mana? Faktanya gini, oh, karena itu bisa membuat obesitas gitu kan. Nah, kalau udah obesitas, kamu bisa kena ginjal gitu kan. Bisa kena ginjal, kemudian kolesterol, dan penyakit jantung gitu. Nah, dari teks ini gitu kan, kita sudah secara tidak sadar kita terpengaruh oleh teks ini ya kan. Nah, dari situ nanti kita bisa apa nih? Iya, kita bisa melakukan apa yang disampaikan di dalam teks ini gitu. Jadi teks persuasi ini yang sifatnya membujuk gitu kan, membujuk para pembacanya itu bisa membuat kita terpengaruh gitu. Oke, nah ini adalah fakta-fakta yang ditaruh nih di teks ini agar kita percaya, oh jelek tuh kalau kita makan mie instan dengan nasi putih gitu ya kan. Jadi kalau kita makan mie instan dengan nasi putih itu jelek gitu kan. Kenapa? Karena itu kan bisa menyebabkan obesitas dan beberapa penyakit yang lain gitu kan. Jadi bujukannya juga dibarengi dengan fakta gitu. Selain ada bujukan, ada fakta-fakta. Ini kan tadi contoh teks persuasinya ya. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga. Iya, ciri yang ketiga ini adalah tidak menimbulkan konflik. Apa tuh? Biasanya teks-teks yang ada yang pro, ada yang kontra gitu. Dibahas di situ kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Tapi kalau teks persuasi ya biasanya itu kalau pro itu pro aja gitu dia. Kalau kontra ya kontra aja. Jadi tidak akan apa teman-teman? Iya, tidak akan menyebabkan konfliknya. Kalau ada pro dan ada kontra, ya, itu bisa menyebabkan konflik gitu kan. Nah, biasanya sekali lagi kalau di teks persuasi, kalau pro ya pro aja, kalau kontra ya kontra aja. Jadi tidak ada pro dan kontra di dalam teks persuasi gitu kan. Nah, kenapa? Sekali lagi karena di dalam teks persuasi itu kan bersifat apa? Membujuk ya. Tadi kan ada sifatnya itu membujuk ya, ada bujukan, ada ajakan gitu. Jadi tidak ada kalau berarti kan kalau bujuk kan berarti yang kalau pro ya pro aja gitu ya. Jadi enggak setelah bujuk terus tiba-tiba ada apa gitu, kendala apa gitu. Contohnya gini nih. Contohnya di sini ada iklan ayam goreng, terus dia bilang nih, ayam goreng ini enak, lezat, dan crunchy gitu. Nah, tapi dia juga bilang harganya mahal gitu, ya, nganternya lama gitu. Dan itu kan sebenarnya konflik kan seperti itu. Nggak mungkin ada yang seperti itu. Jadi dalam teks persuasi itu nggak mungkin adanya konflik gitu. Jadi kalau dia udah bilang oh ini ada iklan ayam goreng, terus di dalam iklan ayam gorengnya itu bilang enak, lezat, kemudian crunch ya, kemudian apalagi harganya juga sesuai dengan atau harganya terjangkau gitu ya, atau ada promo gitu. Nah jadi kan kalau pro ya pro gitu ya, nggak mungkin yang kayak tadi ya. Ini ada iklan ayam goreng. Nah, ayam gorengnya gimana? Enak, lezat, crunch. Kemudian gimana dengan harganya? Harganya mahal gitu kan, nganternya lama. Itu kan ada pro dan ada kontranya ya. Jadi kan adanya konflik gitu ya, adanya konflik. Nah, jadi nggak mungkin ada yang seperti itu gitu. Jadi dia akan menunjukkan kalau pro ya pro aja, kalau kontra ya kontra aja. Jadi si pembaca itu tidak akan terlibat konflik di teks itu gitu. Oke, jadi udah tahu dong ciri-ciri dari teks persuasi itu apa aja. Iya, yang masih ingat nih, kira-kira apa nih teks persuasi tadi cirinya yang pertama?
Iya, bener banget, adanya bujukan ya, adanya bujukan, ajakan, himbauan, kemudian yang kedua adanya fakta-fakta gitu kan, dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan konflik ya, jadi tidak menimbulkan konflik. Jadi sekali lagi cirinya adalah adanya bujukan atau ajakan atau himbauan boleh, kemudian yang kedua ada fakta-fakta, dan yang ketiga tidak menimbulkan konflik. Oke, jadi itu adalah, ciri-ciri dari teks persuasi gitu, oke. Sampai di sini, semoga teman-teman, sudah paham ya, apa itu teks persuasi dan ciri-ciri dari teks persuasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur ya, struktur dari teks persuasi, oke. Struktur dari teks persuasi, gimana nih? Kita bisa membentuk sebuah rayuan, bujukan, ajakan gitu agar orang-orang itu mau ngikutin apa kata kita, agar ngikutin apa pendapat kita dan melakukannya gitu. Maksudnya orang-orang ngikutin kita gitu. Seperti apa strukturnya? Kita balik lagi melihat chat yang tadi nih ya, chat yang tadi. Coba kita balik lagi ya. Kita balik lagi lihat chat yang tadi ya. Nah, ini adalah chat antara si Nita dan si Fafa ya. Nah, dari sini saja kita bisa melihat strukturnya. Jadi, yang pertama itu adalah pembukaan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya, kita makan bakso pulang sekolah gitu. Terus latar belakang dan ajakannya, kenapa ya, kenapa kita harus melakukan itu gitu. Nah, jadi penjelasan ada promo, beli satu gratis satu gitu kan. Mana nih kursornya? Ini ya. Jadi, yang pembukaan itu kan yang ini ya, bagian awal. Kemudian yang bagian pendukungnya itu adalah ada promo gitu kan. Penjelasnya itu ada promo gitu. Terus kenapa kita harus melakukan itu? Ada di penjelasan ada promo beli satu gratis satu. Nah, ini adalah pendukung dari latar belakang dan ajakan yang ada di atasnya gitu kan. Nah, selanjutnya setelah itu kita langsung ngajak lagi nih. Jadi memberikan kesimpulan ya, memberikan kesimpulan dan ajakan lagi. Itu bisa dibahas dari kalau kita ingin membuat teks gitu kan. Ada alinea pembuka yang isinya latar belakang ya. Lalu alinea penjelas ya, alinea penjelas yang berisi tentang dukungan atau fakta fakta pendukung gitu kan. Kayak fakta pendukung. Kemudian ada juga alinea penutupnya yang isinya kesimpulan dan mengajak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Struktur dari teks persuasi itu seperti apa sih? Struktur teks persuasi. Jadi teks persuasi itu ya gitu kan ada alinea pembukanya ya, ada alinea pembukanya, kemudian ada alinea penjelasnya dan ada alinea penutupnya. Nah, kalau di alinea pembukanya itu biasanya isinya latar belakang dan ajakan gitu kan, latar belakang dan ajakan gitu. Kemudian di alinea penjelas ya, alinea penjelas itu adanya dukungan atau fakta pendukung gitu kan. Dan kemudian di alinea penutup itu ada kesimpulan dan ajakan ya. Jadi isinya kesimpulan dan mengajak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi secara garis besarnya kita akan bahas di cara menulisnya seperti yang ada di grafik organizer ini ya. Nah, misalnya di sini ada topiknya, kita bahas tentang topiknya dulu. Jadi ada topiknya dulu, itu apa gitu. Ada alinea pembukanya itu apa, alinea penjelasnya apa, dan alinea penutupnya itu juga apa gitu. Coba kita contohkan di sini ada topiknya ngomongin tentang tinggal di rumah gitu. Dan ini kan masih ada virus corona gitu kan. Jadi kita diminta untuk apa? Untuk tinggal di rumah saja gitu. Nah, ini adalah topiknya gitu kan. Jadi kita tulis nih topiknya adalah tinggal di rumah gitu kan. Nah, setelah itu kita ke alinea pembukanya. Berarti kita harus ngasih latar belakangnya. Latar belakang kenapa kita harus tinggal di rumah gitu. Berarti tentang apa nih?
oh berarti karena banyak virus corona yang ada di sekitar kita gitu. Penyebabnya lagi masif nih. Sebaiknya kita tinggal di rumah gitu kan. Berarti ada ajakannya di awal nih. Jadi ada latar belakang dan ajakannya di alinea pembuka gitu kan. Nah, jadi di alinea pembuka ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa kita harus tinggal di rumah gitu kan. Berarti tentang apa nih? Oh, berarti karena banyak virus corona yang ada di sekitar kita. Penyebarannya lagi masif banget nih. Sebaiknya kita tinggal di rumah dulu gitu kan. Berarti ada ajakannya di bagian awal ini. Oke? Nah, jadi ada latar belakang dan ajakan di alinea pembuka seperti itu. Nah, terus alinea penjelas isinya apa dong? Nah, isinya itu adalah fakta ya. Jadi fakta apa saja gitu yang mengatakan atau mungkin bisa alasan yang membuat kita harus tinggal di rumah gitu. Nah, baru nanti alinea penutupnya kita ngasih kesimpulan. Jadi dari fakta yang sudah kita sebutkan di atas ya, kita harus alinea penutup. Nanti bentuknya seperti ini nih, seperti yang ada di video ini ya. Ada alinea pembukanya di sini. Kamu bisa melihat ada latar belakang dan juga ajakan gitu kan. Lalu ada alinea penjelas gitu kan, yang menjelaskan fakta-fakta yang kenapa kita harus mengikuti ajakannya. Dan yang terakhir ini adalah alinea penutup. Ada kesimpulan dan ada ajakan lagi, misalnya kita akan membuat tentang struktur teks persuasi. Jadi ada alinea pembukanya, alinea penutup, alinea penjelas, dan alinea penutup. Oke, ini adalah contoh dari teks persuasi yang tadi sudah ada di graphic organizer ini ya. Jadi topiknya tentang tinggal di rumah aja gitu kan. Dan alinea pertama tadi isinya apa? Latar belakang ya. Latar belakang kenapa kita harus tinggal di rumah. Nah, contoh teks persuasi. Oke, kita masuk ke contoh teks persuasi nih. Oke, teman-teman bisa pause untuk membacanya sendiri atau teman-teman bisa play juga, kita baca bersama-sama gitu. Oke, langsung saja di sini ada contoh teks persuasi yang mengacu pada grafik organizer yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kenapa kita harus tinggal di rumah gitu kan topiknya. Berarti tentang apa nih? Tentang berarti karena banyak virus corona yang ada di sekitar kita. Penyebarannya lagi masif-masifnya nih. Sebaiknya kita tinggal di rumah gitu kan. Berarti ada ajakan di bagian awal ya. Jadi di paragraf awal ada ajakan. Jadi ada latar belakang dan ajakan di alinea pembukanya. Oke, kita baca dulu nih di alinea pembuka ya. Jumlah pasien virus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus baru setiap harinya. Masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, kita harus berpartisipasi agar penyebaran virus corona ini bisa ditekan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sampai ini adalah tetap tinggal di rumah demi mencegah penyebaran yang semakin meluas. Menurut Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia (UI), tingkat penyebaran COVID-19 dapat ditekan hingga sepertiga. Puncak pandemi diproyeksikan akan terjadi pada awal Mei 2020 mendatang. Simulasi tersebut juga mengindikasikan pandemi berakhir pada akhir Desember hingga awal Januari, dengan akumulasi jumlah kasus positif mencapai 60.000 kasus positif. Namun, hal tersebut hanya bisa terjadi dengan adanya disiplin yang tinggi dalam masyarakat dan langkah-langkah antisipasi pemerintah yang tepat. Maka, sesuai dengan arahan pemerintahan, kita harus menjaga jarak sosial. Dalam hal ini, pilihan terbaik adalah sebaiknya kita tinggal di rumah hingga pandemi terlewati. Oke nih, dari 3 paragraf ini, kita identifikasi nih struktur dari teks persuasinya. Jadi yang pertama tadi strukturnya di alinea pembuka ya. Jadi yang bagian awal, paragraf awal ini adalah alinea pembuka yang isinya adalah latar belakang dan ajakan. Nah, jadi
Latar belakangnya itu apa? Ya, jadi jumlah pasien virus corona di Indonesia itu terus mengalami peningkatan gitu. Kemudian ada ajakan, ajakannya apa? Ajakannya adalah kita harus berpartisipasi ya, kita harus berpartisipasi agar penyebaran virus corona ini bisa ditekan ya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sampai sampai saat ini ya, itu adalah tetap tinggal di rumah gitu demi mencegah penyebaran yang semakin meluas. Nah, ini kan sebuah ajakan gitu ya. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan sampai dengan saat ini gitu, tetap tinggal di rumah demi mencegah penyebaran yang semakin meluas. Oke. Kemudian kita masuk ke alinea kedua nih ya, yang isinya tentang apa? Iya, tentang alinea penjelas ya. Jadi di sini ada fakta ya. Kalau fakta berarti kita mengacu pada data ya, data yang biasanya kita merujuk dari data penelitian atau data-data yang akurat seperti itu ya. Dicontohkan di sini ada menurut ikatan. Jadi kita mengutip dari Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia gitu ya. Jadi di sini dikatakan menurut Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia ya, tingkat penyebaran COVID-19 dapat ditekan hingga sepertiga gitu. Puncak pandemi diproyeksikan akan terjadi pada awal Mei 2020 mendatang. Nah, simulasi tersebut juga mengindikasikan pandemi berakhir pada akhir Desember hingga awal Januari dengan akumulasi jumlah kasus positif mencapai 60.000 kasus positif ya. 60.000 kasus positif. Nah, jadi di sini ada angka ya, ada angka yang diakumulasikan dari jumlah-jumlah positif corona di Indonesia. Jadi ini adalah alinea penjelas yang berisi tentang fakta gitu, fakta dari teks persuasi gitu. Kemudian yang terakhir itu bagian dari alinea penutup ya, yang isinya apa? Yang isinya adalah tadi ya, isinya adalah bagian penutup yang menekankan kepada ajakan ya, ajakan dan himbauan di alinea pembuka dan di alinea penjelasnya, sehingga adanya kesimpulan di alinea penutup ya. Jadi gimana tuh? Nah, contohnya seperti ini. Namun hal tersebut hanya bisa terjadi dengan adanya disiplin yang tinggi dalam masyarakat dan langkah-langkah antisipasi pemerintah yang tepat. Maka sesuai dengan arahan pemerintah, kita harus menjaga jarak sosial. Dalam hal ini, pilihan terbaik adalah sebaiknya kita tinggal di rumah hingga pandemi terlewati gitu. Nah, ini adalah contoh dari teks persuasi dan juga strukturnya ya, struktur dari teks persuasi itu sendiri. Oke, jadi masih bingung nggak nih tentang teks persuasi dan strukturnya? Kalau harap teman-teman sudah paham ya, karena ini sudah jelas banget gitu. Oke, silahkan bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa komen di bawah ya, komen di bawah bingungnya di mana nih ya. Jika sudah paham, boleh juga komen di bawah sudah paham gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Like jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Kemudian share juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.